percakapan antara Dodi Prawiranegara dengan Samsul Ma'arif pada periode bulan Mei sampai dengan September 2022, di mana pada masa ini adalah momen penting untuk membuktikan apakah benar ada perintah penukaran BB sabu dengan tawas pada tanggal 17 Mei dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini tidak diuraikan di dalam alat bukti dalam berkas perkara maupun surat dakwaan. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Percakapan antara Dodi Prawiranegara dengan Samsul Ma'arif pada tanggal 24 sampai dengan 30 September 2022. Ini juga penting yang mulia, di mana pada tanggal 24-nya sudah ada perintah dari saya untuk musnahkan. Tetapi Dodi dengan Samsul tidak ada pembicaraan lanjut yang disajikan oleh penyidik pada tanggal 25 sampai dengan 30-nya. Periode ini juga menjadi penting untuk mengungkap siapa yang punya mens rea untuk tidak jadi memusnahkan. Saya kira harus dipahami secara objektif ya. Karena kalau misalnya dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh bawahannya, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, sebaiknya ya tadi saya sebutkan bahwa nanti hasil pemeriksaan ini kan sementara berjalan, apabila memang terbukti, semua sudah terbukti, kemudian nanti dari pemeriksaan etik juga terbukti, maka sanksi terberatlah yang layak untuk dikenakan. Karena apa? Masalah narkoba adalah masalah serius, menyangkut nasib generasi muda kita ke depan. kalau nanti dia terbukti misalnya saja terlibat dan dialah yang memerintahkan agar supaya bawahannya itu menjual narkoba dan sebagainya, yang itu bagian daripada barang bukti, saya kira itu termasuk kategori yang berat begitu. Ya, tentunya kita harus menunggu juga dari hasil penyidikan dari Bitpropam Polri ya, karena harus ditelusuri betul. Ini juga harus dipertimbangkan juga bahwa setiap dinyatakan dia adalah terlibat harus ada buktinya, dan setiap kalau didakwakan kepada orang ada pengakuan bahwa seorang pimpinannya terlibat, itu pun juga harus ada buktinya. Baik. Pengakuan saja dalam hukum pidana tidak boleh jadikan alat bukti dan bukan alat bukti begitu. Saya tidak bisa mengatakan karena kan sedang dalam proses pemeriksaan ya, sampai apa yang nanti akan dikenakan kepada beliau dari pelanggaran pidananya, dari pelanggaran kode etiknya, ya tentunya kita saya kira kita menunggu saja. Karena kan Pak Kapolri juga nanti akan menyampaikan rilis resmi, ya setelah itu mungkin kita menunggu hasilnya daripada Propam untuk mendalami apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Teddy Minahasa bongkar fakta mengejutkan di sidang pleidoy. Ada pesanan tuntutan mati. DEMOCRAZY, ID, persidangan kasus narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar pada Kamis. Dalam agenda membacakan pleidoy atau nota keberatan atas tuntutan hukuman mati kasus narkoba yang menjerat dirinya, Teddy Minahasa membongkar fakta yang mencengangkan di persidangan. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengatakan dengan lantang bahwa tuntutan hukuman mati yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pesanan dari pihak tertentu di institusi Polri. Di persidangan, Teddy Minahasa membeberkan sejumlah keterangan soal pesanan hukuman mati terhadap dirinya. Ternyata hal tersebut diketahui lewat sahabatnya yang bersilaturahmi kepada JPU pada Oktober tahun 2022 lalu. Teddy Minahasa bongkar fakta mengejutkan di sidang pleidoy. Ada pesanan tuntutan mati. Dok, Julio Trisaputra Tefone. Pada awal saya mengalami musibah ini, seorang sahabat saya silaturahmi dengan salah satu JPU yang ada di ruangan ini. Kemudian Pak Jaksa tersebut berkata kepada sahabat saya, "Sudah, Pak TM suruh ngaku dan tidak eksepsi."
Nanti tidak saya tuntut mati, ujar Teddy Minahasa di muka sidang. Kejadian tersebut sekitar akhir bulan Oktober tahun 2022 di mana berkas perkaranya belum dikirim kepada JPU. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada titipan pesanan untuk menuntut mati terhadap Teddy Minahasa. Logika sederhananya adalah berkas perkara belum dikirim oleh penyidik Kolpa jaksa tersebut bisa mengatakan hal itu kepada sahabat saya, ungkapnya. Hal ini berbanding lurus dengan perkataan Dir Narkoba Polda Metro Jaya, Mukti Juarsa, kepada Teddy Minahasa pada tanggal 21 November tahun 2022, izin jenderal. Sahabat jenderal itu lincah juga, sudah silaturahmi ke jaksa. Hal ini menggambarkan bahwa Bapak Jaksa tadi telah menceritakan atau menginformasikan pertemuannya dengan sahabat saya kepada Bapak Mukti Juarsa, katanya. Teddy Minahasa mengungkapkan bahwa saat menjelang sidang pemeriksaan terdakwa, seorang JPU yang lain juga menyampaikan kepada sahabatnya tadi Teddy Minahasa mengaku saja. Jika hal tersebut dilakukan maka Teddy Minahasa tidak akan dituntut JPU hukuman mati. Dan ternyata perkataan atau warning atau intimidasi dari kedua JPU tadi semuanya benar. Saya benar-benar dituntut dengan ancaman hukuman mati, katanya. Bagi Teddy Minahasa jelas ada yang tidak beres dengan kasus yang menjeratnya tersebut. Mengapa JPU mengintimidasi dan mengancamnya agar mengakui saja dakwaan? Di sini jelas bahwa JPU hanya berorientasi untuk mengejar pengakuan terdakwa saja dengan mengesampingkan upaya pembuktian. Fakta yang saya ceritakan ini artinya bahwa sejak awal sudah ada pesanan dari penyidik untuk menuntut saya dengan ancaman hukuman mati, sambungnya. Seperti diketahui, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati atas dakwaan kasus narkoba yang dituduhkan kepadanya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa dengan pidana mati. Dengan perintah terdakwa tetap berada ditahan, kata JPU, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Selanjutnya, agenda persidangan kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut akan berlanjut ke agenda sidang replik di tanggal 18 April tahun 2023.